Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Nikodemus, NIM 2210417802. Mata kuliah Pemasaran Agribisnis dengan dosen Pak Adi Musalin SEMM. Pada pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan permintaan bantuan oleh petani. Ini sesuai dengan tugas yang Pak Adi berikan kepada kami, di mana petani memerlukan bantuan dari kami untuk memasarkan atau menyampaikan atau membantu petani untuk memasarkan rambutannya. Baik, kita mulai dengan yang menurut saya yang pertama adalah di mana berkaitan dengan rambutan itu yang tidak kalah penting, yang pertama-tama bagi petani adalah cara memilih jenis dari rambutan itu sendiri atau varietas rambutan itu sendiri, di mana dalam hal ini rambutan yang unggul itu betul-betul harus kita tentukan, harus kita pilih. Artinya, jadi petani itu harus tahu mana rambutan yang benar-benar unggul. Di sini saya mendapat informasi dari berbagai sumber, yaitu di Google, di YouTube, bahwa di Indonesia itu ada belasan jenis rambutan yang unggul. Di antaranya misalnya jenis rambutan Binjai. Yang kedua itu ada Rapiah dari Jakarta. Artinya rambutan Binjai dan Rapiah itu dari Jakarta. Terus ada juga jenis Antaragi dari Kalimantan Selatan, dan rambutan Nona asal Riau. Terus masih banyak juga varietas atau jenis rambutan yang dianggap unggul. Terus untuk selain memilih bibit yang unggul dengan tujuan untuk mendapatkan produksi yang bagus, juga saya kira yang tidak lebih penting itu cara merawat atau memelihara dari tanaman rambutan tersebut. Cara memelihara atau merawat itu bisa dengan cara pemangkasan, dengan tujuan agar rambutan tersebut memiliki cabang yang banyak, sehingga produksi buah akan relatif atau bahkan sudah dipastikan pasti banyak. Terus selain pemeliharaan atau perawatan berupa pemangkasan dahan, yaitu juga berkaitan dengan kebutuhan air oleh tanaman tersebut, yaitu berupa dengan cara pengairan. Karena seperti yang saya ketahui bahwa rambutan suatu saat juga akan membutuhkan begitu banyak air, terutama di musim tidak hujan atau musim kemarau. Itu akan diperlukan penyiraman terhadap tanaman rambutan, sehingga mereka kecukupan atas air, karena mereka membutuhkan air. Terus untuk pemasaran itu sendiri, karena kita sudah memilih bibit yang unggul dengan cara perawatan yang cukup atau lebih dari cukup, artinya kita akan mendapatkan hasil buah pada waktu tertentu, pada umur dia berbuah, maka buahnya akan memenuhi standar yang kita inginkan. Karena di dalam ilmu pertanian, untuk rambutan sendiri itu juga ada standarnya, yang disebut dengan Standar Nasional Indonesia yang biasa disingkat SNI. Itu ada dua, yang saya ketahui ada dua standar yang ditentukan kalau untuk kualitas daripada rambutan tersebut.
dengan memenuhi standar tersebut, otomatis sudah bisa dipastikan peminat atau konsumen akan memenuhi, menginginkan sesuai dengan apa yang mereka minta. Maka kalau konsumen sudah meminta atau sudah merasa kepingin atau dipuaskan dengan kualitas daripada rambutan, untuk sistem untuk pemasaran saya kira tidak akan mengalami kendala yang begitu berat. Cuman cara menjangkau daripada konsumen itu yang perlu kita sampaikan atau perlu kita kasih tahu ke petani rambutan tersebut, atau biasa disebut strategi dari pemasaran itu sendiri perlu kita sampaikan, perlu kita ajarkan kepada petani rambutan, sehingga mereka tidak akan mengalami hambatan dalam pemasaran daripada rambutan itu sendiri. Seperti kita ketahui atau seperti saya ketahui bahwa untuk rambutan itu selain daging yang manis, yang rasanya manis, bijinya juga bisa dimanfaatkan atau bisa diolah sedemikian rupa seperti yang saya ketahui itu dicuci, dibersih kulit luar daripada biji itu, terus dibelah empat, dibagi empat, terus dioseng sampai menguning. Itu bisa juga dijadikan emping. Selain dari daging itu yang manis itu tadi, bisa diolah menjadi minuman atau makanan kaleng yang berupa bentuk manisan, atau juga daging daripada rambutan itu juga bisa jadikan keripik atau berbagai macam jenis makanan olahan yang berasal dari rambutan itu sendiri. Terus teknis daripada pengupasan daripada rambutan itu juga ada ketentuan biar dia awet. Ngupasnya gimana biar dia tidak sampai kepada daging, sehingga ya tidak mengalami kerusakan pada daging daripada rambutan itu sendiri. Setelah dikupas, dia disimpan dalam satu wadah, atau kalau memang barang itu untuk dipasarkan, otomatis kita menggunakan ya pengepakan yang standar lah. Nanti didinginkan sehingga dia bisa lebih awet dalam penyimpanan, dan petani itu tidak akan mengalami kerugian. Terus tadi sudah diolah sedemikian rupa, selain buah segar tandan tadi yang kita pasarkan itu bisa diolah sedemikian rupa berupa makanan dan minuman kaleng tadi. Terus untuk sampai kepada konsumen, otomatis saya kira tidak kalah penting juga petani kita anjurkan menggunakan seperti zaman sekarang, yaitu zaman digital, zaman media sosial. Kita sarankan juga kepada petani untuk menggunakan media sosial sebagai fasilitas untuk memasarkan produknya, sehingga dapat terjangkau kepada masyarakat luas atau customer yang lebih luas. Dan kita juga bisa membantu mereka untuk untuk memasarkan dengan kita sepakati bahwa dengan pemasaran melalui kita dapat komisi dari mereka sebagai petani. Saya kira itu tidak menyalahi juga aturan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan strategi pemasaran rambutan yang dapat saya bantu, sempat saya share atau saya beri masukan kepada petani rambutan yang ada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Memang dalam video ini masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan, tapi disarankan untuk para petani, khususnya petani rambutan, untuk sering-sering membuka
YouTube yang berkaitan dengan pertanian atau produksi rambutan, juga dicari di Google, itu berkaitan dengan teknis pertanian rambutan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.